Pemirsa rahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan mari kita renungkan bareng-bareng. Judulnya adalah iman yang bernoda. Definisi iman yang disampaikan oleh Imam Ali dalam sebuah hadis mauquf dari Ibnu Majah disebutkan bahwa al-iman huwa ma'rifatun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Pada hadis Ibnu Majah nomor 64. Iman adalah pengertian atau ma'rifat dalam hati atau dengan hati. Kemudian qaulun bil lisan, ungkapan melalui lisan, dan amalun bil arkan, kerja atau amal dengan organ tubuh kita. Seseorang yang beriman atau memiliki iman tidak cukup dengan hatinya. Saya beriman sebagai pengakuan atau ma'rifat saja atau knowledge saja. Tidak pula iman itu lengkap apabila hanya diyakini kemudian diungkap bahwa ada iman atau kepercayaan dalam hati. Harus ada unsur ketiga yang menjadikan iman itu lengkap dan komplit sempurna, yaitu al-amal bil arkan, beraktivitas dengan anggota tubuh kita. Ketiga komponen, ketiga elemen, ketiga poin ini harus ada apabila seseorang ingin disebut beriman atau apabila seseorang akan cukup disebut memiliki iman. Al-ma'rifah bil qalb la yakfi. Ditambah al-qaul bil lisan juga tidak cukup. Banyak orang yang mengatakan dia beriman tapi dia tidak pernah mengungkapkan. Ada pula yang sebaliknya, dia mengatakan beriman tapi di hatinya dia tidak beriman. Itu orang munafik. Ada juga kemudian dia sudah mengatakan ada dalam hatinya ada keyakinan itu kemudian diungkap, tapi dia tidak pernah melakukan. Itu namanya fasik atau mujrim. Seorang beriman atau mukmin yang sebenarnya adalah huwa musaddiqun biqalbi wa muqarrirun bilisanihi wa amilun bi arkanihi. Itu baru iman atau baru seorang mukmin. Pemirsa rahmatullah, kalau kita sudah selesai dalam hati kita oke. Lisan kita telah berucap. Amal kita atau organ-organ tubuh kita telah beraksi atau beraktivitas membenarkan apa yang menjadi keyakinan dan menjadi saksi atas apa yang diucapkan. Tapi kemudian timbul satu masalah lain yang kemudian bisa menjadi iman kita atau iman seseorang itu menjadi ternoda dan bernoda. Kapan iman itu bernoda dan ternoda? Definisi ulama bahwa al-iman yazidu wa yanqus.
yazidu bitta'at wa yanqusu bil ma'asi akan menegaskan bahwa iman itu bisa bernoda. Bernoda dengan apa? Bernoda dengan maksiat-maksiat yang dilakukannya. Bernoda dengan maksiat hatinya. Bernoda karena maksiat lisannya. Bernoda karena maksiat anggota tubuhnya. Bernoda karena maksiat matanya. Bernoda karena maksiat telinganya. Bernoda karena maksiat kakinya. Bernoda karena maksiat pikirannya. Tatkala iman kita bernoda, maka jalan spiritual kita yang kita minta kepada Allah, as-siratal mustaqim, menjadi banyak berduri, sehingga kita tidak cepat melakukan perjalanan spiritual kita kepada Tuhan. Karena nur dan cahaya iman itu terhalang oleh noda maksiat hati kita, atau noda maksiat lisan kita, atau noda anggota tubuh kita. Pemirsa rahimakumullah, sungguh sangat menyedihkan apabila kita naqasa imanuna wala yazid. Iman kita terus semakin turun dan tidak tumbuh, tidak naik, tidak nambah. Kapan iman kita tidak bertambah? Apabila kita tidak banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Iman itu bisa menjadi 3 model adanya. Pertama adalah bertambah dan semakin baik kualitasnya, atau stagnan karena kita tidak menambah ketaatan kita, atau menjadi turun dan anjlok karena kita melakukan maksiat kepada Allah. Maksiat inilah yang kemudian kita nyatakan sebagai bahwa iman kita bernoda dengan maksiat, qalban wa lisanan wa arkana. Semoga kita menyadari bahwa setiap ketaatan akan menambah kualitas iman kita, dan setiap kemaksiatan hanya mempertebal noda iman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.